Kemudian apakah akan terjadi nih perang dunia ketiga? Dalam penelusuran saya di jejaring medsos X atau yang dulu dikenal Twitter, salah satu kekhawatiran yang diutarakan netizen Indonesia adalah serangan Iran ini bisa jadi pemicu perang dunia ketiga. Karena eskalasi konflik di Timur Tengah yang kali ini berbeda dari yang pernah ada terjadi. Alasannya meski Israel sudah pernah menyerang sekutu Iran, ini baru pertama kalinya ya. Ini memancing Iran untuk menyerang balik. Namun kalau untuk memicu perang dunia ketiga, kita ini harus tunggu beberapa waktu. Harus ada perang, semoga nggak ada ya. Saya pikir sih eskalasi Israel-Iran ini bukan jadi latar belakang, bukan juga pemicu dari perang. Masih butuh eskalasi yang lebih masif untuk bisa menarik negara-negara besar mendeklarasikan perang. Saat ini negara-negara besar masih wait and see, memberikan kecaman atau kutukan alih-alih berdeklarasi perang. Di sisi lain, Iran sendiri terkesan punya keengganan untuk perang terbuka dengan memperingatkan Amerika agar nggak ikut campur lah dalam hal ini. Di sisi lain, Amerika sebagai pendukung terbesar Israel juga menyatakan tidak akan aktif dalam serangan atau perang ofensif Israel dengan Iran. Ada China, Rusia, dan juga negara-negara Eropa yang menyatakan hal yang sama. Ada eskalasi dan kutukan, retorika agresif untuk berperang. Negara-negara besar pun mulai sadar bahwa perang selalu mahal dan memakan biaya ekonomi, sosial, dan politik yang besar. Dan nggak ada yang mau berperang tanpa justifikasi yang benar-benar jelas. Meski begitu, jika ada penurunan eskalasi pasca serbuan drone dan rudal Iran ini, maka tensi dunia akan terus naik. Dan ini yang ditakutkan bisa menjadi momok bahwa akan ada perang besar dalam masa hidup kita. Lalu, apa dampak serangan Iran ke Israel bagi perekonomian Indonesia? Serangan Iran ke Israel sempat memicu kekhawatiran peningkatan ketegangan di Timur Tengah yang dapat tentunya melambungkan harga minyak dunia. Kira-kira apa dampaknya untuk perekonomian Indonesia? Pertikaian ini kiranya nggak akan berdampak besar karena ketegangan bakal berangsur turun. Ya, dampak atau situasi ketidakpastian di tengah konflik yang bisa kita rasakan secara langsung adalah harga minyak dunia. Tapi ini juga nggak akan berlangsung lama. Dampak ekonomi baru akan terlihat secara signifikan jika Israel memutuskan untuk menyerang balik Iran. Meski demikian, nggak menutup kemungkinan situasi bisa berubah secara drastis kalau Israel tiba-tiba memutuskan menyerang Iran balik. Jika terjadi, perekonomian Indonesia ini bakal terkena imbasnya. Mengapa situasi bisa berangsur baik? Sejak awal, para pengamat ya memprediksi ketegangan ini gak akan lama meningkat terlalu tajam karena Iran sendiri udah memberitahu Israel dan sekutunya bahwa mereka akan melakukan serangan. Alhasil, Israel sudah lebih siap menghadapi serangan. Amerika, Inggris, Prancis, Yordania pun langsung membantu menghalau lebih dari 300 drone dan rudal yang ditembakkan Iran ke Israel. Beberapa pengamat menganggap Iran sudah memperhitungkan agar serangan ini nggak berdampak secara signifikan. Menurut mereka, Iran ini hanya ingin menyelamatkan muka setelah Israel menyerang kantor konsulat mereka di Suriah pada 1 April. Tujuannya adalah untuk bisa menunjukkan kapabilitas mereka, tapi nggak menyebabkan peningkatan situasi ketegangan yang ada. Saat ini, para pihak yang ada di pusaran konflik tersebut memahami bahwa mereka terjebak di situasi yang namanya Mexican standoff. Istilah itu biasa dipakai untuk merujuk pada situasi ketika para pihak yang terlibat dalam satu konflik mengetahui posisi mereka sama-sama kuat dan saling terancam. Dalam kondisi seperti ini, nggak ada strategi yang bisa membuat salah satu pihak menang. Jika satu saja dari mereka menyerang, bisa jadi bumerang
untuk diri sendiri dan memicu konflik lebih besar. Mereka sebenarnya sudah saling tahu bahwa di belakang Iran ada Rusia dan Cina. Iran juga tahu bahwa di belakang Israel ada Amerika dan NATO. Jadi kecil kemungkinan Israel menyerang balik. Apalagi Iran diduga memiliki senjata nuklir. Dari kacamata hubungan internasional, kepemilikan senjata nuklir itu menjadi sesuatu yang penting dalam mencegah pihak lain untuk melakukan balasan atas tindakan mereka. Iran udah berjanji gak akan melakukan serangan lagi selama Israel gak macem-macem. Israel sendiri masih mempertimbangkan bakal melakukan serangan balasan atau enggak. Walau Amerika ini udah mewanti-wanti lah agar mereka nggak usah ikut menyerang Iran demi menghindari konflik yang lebih besar. Sikap Israel yang belum jelas ini menimbulkan ketidakpastian di kawasan, baik secara politik maupun ekonomi. Ketidakpastian ini yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Walaupun nggak signifikan, dampak ketidakpastian yang bisa kita rasakan secara langsung itu jelas harga minyak dunia. Tapi ini juga nggak akan berlangsung lama ya, karena ya akan ada spike. Tapi spike-nya mungkin paling lama sebulan atau 2 bulan, mungkin. Prediksinya gitu. Ya meski demikian nggak menutup kemungkinan bahwa kondisi tiba-tiba memburuk karena salah satu pihak, ya kan, tiba-tiba melancarkan serangan lebih lanjut. Ya, apa dampak ekonomi jika ketegangan tiba-tiba meningkat? Jika kemungkinan terburuk terjadi dan perang pecah, yang paling dikhawatirkan balik lagi, harga minyak dunia pasti naik. Iran memang masuk daftar 10 besar penghasil minyak terbesar ya di dunia. Negara itu juga berada di Timur Tengah, kawasan yang kaya akan minyak. Tapi harga minyak bakal naik bukan karena pasokannya berkurang akibat perang, tapi lantaran jalur perdagangannya pasti terganggu. Di selatan Iran, membentang Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Sekitar 1/5 produksi minyak global mondar-mandir tuh di Selat Hormuz setiap harinya. Nah, ini bisa dilihat pada data Badan Informasi Energi Amerika Serikat. Pada 2018, distribusi minyak melalui Selat Hormuz mencapai 21 juta barrel per hari. Angka ini setara sekitar 21% konsumsi minyak global. Dan apa pengaruhnya ke Indonesia? Ya kan? Indonesia sebagai negara importer minyak akan terkena imbasnya. Harga BBM bakal meroket naik, yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga komoditas lainnya. Dampak langsungnya bagi Indonesia adalah kalau pemerintah mempertahankan harga BBM di level yang sekarang, maka beban subsidinya pasti akan besar sekali naiknya. Pemerintah harus menambah anggaran untuk subsidi BBM sekitar 50 triliun sampai 110 triliun. Nah, proyeksi ini pengeluaran pemerintah akan lebih besar ketimbang pendapatan dari pajak. Kondisi ini dikenal dengan istilah defisit fiskal. Kalau sudah 50 triliun sampai 100 triliun, artinya beban fiskal atau defisit fiskal yang sebelumnya APBN 2024 itu di antara 2,3 sampai 2,4. Nah, defisit bisa 2,8 sampai 2,9%. Situasi ini pasti akan membuat was-was ya. Investor bakal pada kabur karena mereka nggak yakin Indonesia bisa menekan defisit fiskal pada 2025. Akibatnya, nilai rupiah akan semakin turun. Nah, saat ini aja nilai tukar rupiah nih terhadap dolar Amerika udah tembus 16.000. Kemungkinan dampak yang terjadi jika pemerintah nanti harus menaikkan harga BBM non-subsidi, bahkan hingga tarif dasar listrik dan LPG untuk mengimbangi ongkos subsidi. Harga pangan dan komoditas lainnya bisa meningkat. Seperti BBM, listrik, dan gas merupakan komoditas paling penting dalam proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Nah, jika tarif komoditas itu naik, maka biaya produksinya juga bisa meningkat. Produsen pun dapat membebankan kenaikan itu ke masyarakat dengan cara menaikkan harga barang yang mereka produksi.
Ketika harga barang secara umum naik secara terus-menerus, inflasi akan meningkat. Bisa kita prediksi angka inflasi Indonesia bisa mencapai 5%, naik dari 2,61% pada 2023. Inflasinya naik terlalu tinggi. Efeknya adalah ke daya beli masyarakat. Sebenarnya daya beli masyarakat di kelompok menengah ini rentan, ya kan? Karena sedang tertekan oleh berbagai kenaikan harga pangan. Kemudian suku bunga juga naik. Bayar kredit makin sulit. Ketika harga-harga mulai naik dan inflasi meningkat, Bank Indonesia ini biasanya menaikkan suku bunga acuannya. Nah, ketika bunga tinggi, konsumsi masyarakat diharapkan menurun. Imbasnya, permintaan terhadap barang menurun dan peredaran uang berkurang. Sesuai hukum pasar, kalau permintaan barang landai, harga akan cenderung merosot. Hasilnya inflasi juga bisa turun. Namun, kebijakan ini dapat menekan warga yang sedang berupaya melunasi berbagai cicilan. Mereka yang memiliki cicilan kendaraan bermotor, cicilan KPR dengan bunga yang floating, atau dengan bunga yang mengambang, itu langsung akan kena dampaknya. Karena bunga tingginya akan bertahan lebih lama. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah? Setelah mengidentifikasi berbagai masalah yang mencuat di ketegangan kawasan Timur Tengah, ya, ada sejumlah cara yang dapat menjadi solusi buat pemerintah. Untuk bisa meredam inflasi, pemerintah ini harus bisa melakukan dua opsi intervensi. Yang pertama, mengatasi inflasi di sektor lain agar dapat meredam dampak inflasi di sektor energi bagi masyarakat. Kalau kita bisa ambil contoh ya, siasat yang waktu itu diambil oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2022. Pada saat itu, banyak pihak yang khawatir inflasi akan menyentuh angka 10% karena harga BBM naik. Jokowi lantas meminta masyarakat untuk menanam cabai, ya kan, komoditas yang menyumbang inflasi tinggi 6 bulan sebelumnya. Jika persediaan cabai cukup, maka harga di pasaran akan turun. Kita lihat imbasnya di bulan Oktober. Harga cabai sudah deflasi, padahal di bulan September harga BBM disesuaikan naik. Hasilnya inflasi Indonesia pada saat itu tetap di bawah 6%. Intervensi yang kedua adalah mengurangi dampak inflasi dari luar negeri, yaitu kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya berpengaruh pada harga-harga komoditas impor lainnya. Untuk itu antisipasinya gimana? Pemerintah ini bisa mengidentifikasi produsen-produsen yang memiliki komponen impor tinggi dan dampak ekonominya besar. Jadi nggak semua produsen. Setelah itu pemerintah bisa membantu produsen yang memiliki dampak ekonomi besar dengan cara memberikan subsidi ketika mereka ingin mengimpor bahan. Itu bisa dilakukan subsidi sehingga harga yang ditransmisikan ke level konsumen dan harga jadi naik. Tapi diserap pemerintah lewat jalur subsidi tersebut. Ya seperti itulah ya kira-kira bahasan kita. Makasih buat yang udah menyaksikan dan sudah subscribe, like, dan komen. Mohon terus dukung channel ini dan kita bisa ketemu lagi pada topik-topik yang lain yang tentunya lebih menarik. Terima kasih.